Jadi mungkin teman-teman sudah penasaran juga, apa sih alur rujukan ini? Jadi untuk sore hari ini kita akan membahas sedikit. Ya sorry ya guys. Ya, iklan dulu dikit. Iklan dulu nih. Iya, jadi untuk alur rujukan sendiri itu teman-teman sebenarnya sudah diatur, dan itu bukan pihak BPJS yang atur, tapi diatur di dalam Permenkes nomor 16 tahun 2024. Nah, ini peraturan yang baru tahun lalu lah diterbitkan oleh pihak Permenkes. Nah, untuk Permenkes nomor 16 tahun 2024 ini tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah aturan yang mengatur sistem rujukan. Tujuannya itu supaya pasien dapat pelayanan yang sesuai dengan kondisinya, nggak asal ke rumah sakit saja. Ini yang sudah kita spill di awal Berarti tadi. memang ada ininya ya, Benar aturannya, sekali, regulasinya, dan itu bukan aturan BPJS tapi tadi Permenkes, Benar artinya sekali. Kementerian Kesehatan. Jadi dan kan kadang ada yang ini aturan BPJS ya enggak, iya. jadi itu memang dari Permenkes kayak gitu. Dan untuk yang aturan ini sendiri pun ini kan sudah Permenkes Kak ya, jadi bukan berlaku bagi rujukan BPJS saja, tapi semuanya, baik yang umum atau BPJS atau ya benar pakai sekali BPJS, ya, jadi itu berlaku semuanya. Jadi memang bukan hanya BPJS saja yang ada rujukannya, tapi semua sebenarnya Kak ya, benar. Memang ada prosedurnya masing-masing kayak gitu. benar. BPJS pun juga ada prosedurnya seperti itu. Nah, untuk alur rujukan dari itu kan rujukan itu Kak, kita itu kalau rujukan itu artinya dari fasilitas tingkat pertama ke fasilitas tingkat lanjutan Kak ya, kadang seperti itu kita tangkapnya. Jadi untuk alur rujukannya itu yang pertama, aduh ada iklan nih di handphonenya. Oke, jadi untuk kriteria kapan pasien boleh dirujuk itu meliputi kebutuhan medis pasien dan juga kemampuan pelayanan pada setiap fasilitas kesehatan. Jadi yang tadi kami bilang, jangan langsung ke rumah sakit saja dulu Kak. Kalau misalkan belum gawat darurat atau tidak menunjukkan kriteria gawat darurat itu, saran kami berobat ke vaskes tingkat pertamanya dulu, entah itu ke puskesmas, ke dokter keluarga, atau ke klinik yang kerjasama dengan BPJS. Jadi tadi kayaknya mungkin ada pertanyaan, vaskes tingkat pertama itu apa? Oh iya, sudah di spill tipis-tipis. Udah dijelasin ya. Aku baru mau nambahin. Vaskes tingkat pertama itu maksudnya puskesmas atau dokter praktek perorangan atau klinik pertama kayak gitu ya. Jadi jangan sampai udah nyimak nih tapi vaskes tingkat pertama itu apa? Apakah rumah sakit? Benar. Oke, teman-teman juga kalau misalkan kami bahas terkait dengan apa yang kami sampaikan, kemudian mungkin teman-teman yang join agak bingung ini apa ya, enggak apa-apa, langsung enggak apa-apa. Istilah ya benar yang bingung. Langsung tulis di komentar aja Kak, karena kami paham apa yang kami bilang, tapi belum tentu Kakak mengerti. Jadi kalau misalkan Kakak kurang ngerti, boleh langsung komentar Kak. Malah kami lebih senang kalau Kakak banyak bertanya. Jadi live-nya kami tuh artinya Kakak simak dengan baik. Kan kayak lebih hidup gitu ya. Benar. Timbal baliknya gitu. Oke. Atau mau jawab dulu nih Kak, ada yang bertanya atau ini? Mungkin jawab dulu Kak ya, nyambi. Iya. Tapi baru berapa orang sih yang bertanya? Mostly mana ya? Halo kakak, udah tadi nih. Tambah cantik Kak. Oh makasih kakak di Cipong juga cantik apa ganteng? Azalea ya. Mungkin boleh admin belakang layar boleh minta ininya kan, mouse-nya dulu biar kita bisa scroll jangan sampai ada pertanyaan yang terlewat nanti. Ini coba. Oh baru satu ya. Kita jawab aja kali ya. Boleh Kak. Pemutihan BPJS yang tertunggak mulai kapan Kakak? Maksudnya ini pemutihan yang isu-isu itu Kak, atau mungkin maksudnya yang menunggak sudah cukup lama? Jadi jelasin dua-duanya kali ya. Oh boleh. Jadi kalau misalkan nih Kakak Azalea misalkan menunggak, kemudian mungkin menunggaknya itu mungkin udah dari 2020 misalkan, itu kan sudah 5 tahun ya. Jadi kalau dari BPJS itu hanya mengambil 24 bulan tambah 1 bulan berjalan, artinya hanya 25 bulan. Jadi sisanya itu 3 tahunnya itu otomatis dihapuskan, jadi putihkan seperti itu. Namun kalau maksudnya mungkin Kakak Azalea yang pemutihan yang isu-isu itu sampai saat ini belum ada ya Kak, masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Jadi dipantau aja informasinya di media sosial, boleh di media sosialnya si Kamali atau mungkin berita-berita yang resmi, tapi tetap ini Kak ya, memilah-milah beritanya karena kan kadang ada informasi yang memang hoax kayak gitu. Jadi kalau untuk yang pemutihan saat ini masih belum, yang pemutihan yang dari isu-isu yang lagi hangat-hangatnya sekarang itu belum ada Kak ya.
tunggu dulu regulasi yang resmi dari pemerintah kayak gitu. Iya. Langsung ada nih kakak 11. Ya, Jadi dipancing dulu nih Kak ternyata ya. Pembukanya kakak Salea langsung kakak 11. Ikut Kakak 11 kan ya berkomentar. ini 11 atau nama panggilannya apa 12? Kalau pasiennya dibuatkan rujukan belum cukup 3 bulan lalu ada keluhan lainnya, apakah bisa dibuatkan rujukan lagi atau cukup pakai rujukan? Oh ya, jadi kalau diagnosanya berbeda itu harus tidak bisa menggunakan rujukan. Kan kalau rujukan itu berdasarkan diagnosa Kak. Jadi kalau misalkan diagnosanya misalkan anggaplah batuk-batuk misalkan. Iya, Kemudian contoh, dirujuk, contoh. iya dirujuk. Kemudian mungkin yang bermasalah lagi pencernaannya kan itu enggak ini ya Kak, enggak Beda nyambung. diagnosanya. Jadi kalau misalkan memang ada keluhan lain, itu nanti dikomunikasikan ke puskesmas kembali. Kalau memang perlu rujukan, nanti bakal dibuatkan rujukan yang ke rumah beda. sakit seperti Benar. itu Kak ya. Ada lagi nih, waduh, mantap nih. Boleh bertanya terus. Iya, lupa nanti materi. benar. Tapi bagus Kak. Berarti teman-teman benar, yang benar. lain aktif nih. Ya, kalau intinya ini apa? Kalau misalkan ada yang bingung ditanyakan Iya, langsung. benar. Jadi itu tadi ya Kak 11. Jadi itu nggak bisa pakai rujukan yang sama kalau diagnosanya berbeda. Jadi nanti ke vaskes lagi kalau untuk 3 bulan itu per diagnosa Kak. Jadi kalau misalkan diagnosanya berbeda, diagnosanya berbeda itu nanti bisa dikomunikasikan kembali. Namun tetap diingat kalau rujukan itu yang terbitkan adalah pihak puskesmas, maksudnya dokternya. Jadi dilihat kondisinya benar, bukan kita yang minta ya. Jadi kalau memang dari dokternya periksa perlu penanganan lebih lanjut, baru akan dibuatkan rujukan ke rumah sakit gitu Kak ya. Kemudian Kakak Lili, masih ada Kak BPJS yang enggak bayar Kakak? Bantuan pemerintah ya? Mungkin Kak ya. Oh ada dong, tapi tergantung sih. Kalau kita kan di sini di Toraja ya Kak, makanya Toraja itu masih ada. Jadi pemerintahnya masih memprogramkan untuk yang kesehatan gratis. Jadi masih ada kalau di Toraja. Kalau beberapa daerah lain kayaknya ada sih ya. Mungkin ada, tapi tiap-tiap daerah itu berbeda cara pendaftarannya. Iya benar, ya masing-masing daerah beda-beda regulasi benar. Tapi kalau untuk ada tidaknya ada kok. Ada yang pusat malah ada yang daerah. Iya, Jadi tapi kalau pengurusannya itu bukan di BPJS, itu harus ke pemerintah setempat. Nanti misalkan di lurah atau lembangnya, nanti lurah atau lembangnya yang bakal buatkan surat pengantar. Aku hampir bilang rujukan. rujukan dari lurah Kak ya, ke dinas sosial. Surat pengantar dari lurah lembangnya ke dinas sosial atau lapor langsung ke dinas sosial. Intinya kalau bantuan pemerintah itu melalui dinas sosial seperti itu Kak ya. Jadi ada kok, Masih ada. tapi pendaftarannya itu melalui pemerintah dia dan bukan ke BPJS. Betul Karena kan sekali. kadang ada ya yang mau urus bantuan ke BPJS. Jadi itu bukan wewenang BPJS, itu wewenangnya pihak pemerintah. Melalui dinas sosial. Kecuali kalau mau daftar mandiri Kak ya, yang berbayar betul. tiap bulan. Kalau mandiri yang bayar sendiri kita bantu. Cuma kalau ini bantuan itu di luar wewenang BPJS, jadi lapornya itu ke pemerintah setempat atau langsung ke dinas sosial kayak gitu ya. Betul sekali. Apakah masih ada? Terima kasih ya pertanyaannya. Kalau masih ada lagi yang bingung, langsung komentar aja, saja benar. ya. Langsung bertanya nanti kita bantu jawab gitu ya. Mungkin karena ini sudah tidak ada lagi yang bertanya Kak ya, mungkin kita lanjutkan sedikit lagi terkait dengan materinya kita. Nah tadi kan sudah dibahas tipis-tipis tuh Kak, alur rujukan dari FKTP ke FKRTL itu meliputi kebutuhan medis pasien dan juga kemampuan pelayanan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Nah selain dua itu Kak, ternyata ada lagi yang jadi patokan kenapa pasien itu dirujuk. Nah itu apa tuh? Yang pertama itu Kak, dilihat dari sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan yang mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh. Ada juga nih Kak pelayanan yang berkualitas dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya. Jadi jarak dan waktu tempuh sebagaimana dimaksud merupakan jarak dan atau waktu tempuh paling singkat dari fasilitas pelayanan kesehatan perujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan dengan mempertimbangkan keselamatan pasien, efektivitas, efisiensi dan juga kondisi geografis. Jadi sangat perhatiannya semuanya diperhatikan ya, mulai dari aksesnya, jalannya, waktunya. Jadi memang setiap rujukan diterbitkan itu Kak tidak asal dikeluarkan saja, memang banyak hal yang dipertimbangkan. Apa alasannya sehingga pasien ini misalkan dirujuk ke tempat yang lain seperti itu. Nah ini kan juga ada nih yang bertanya Kak,
Enggak, tadi sudah ada yang bertanya Kak, itu rujukan itu memang hanya untuk pasien BPJS atau semuanya, kan sudah kita bahas juga tadi di Ya, awal Kak ya. Jadi untuk rujukan itu bukan berlaku bagi peserta BPJS saja, tapi berlaku bagi seluruh pasien, entah itu yang berlaku umum Kak atau mungkin yang ditanggung dari asuransi, kan banyak juga tuh Kak ya asuransi betul betul. swasta. Iya, Itu sebenarnya berlaku juga untuk rujukan seperti ini. Tapi kita kan BPJS, jadi kita bahasnya soal BPJS Iya, gitu. Tapi ya jadi jangan sampai swasta yang asuransi itu lebih di ini Iya. dipercepat atau apalah gitu. diutamakan gitu dibanding BPJS. Enggak ya, kan memang ada prosedurnya masing-masing kayak gitu. Iya, karena kan memang seluruh rujukan itu kan diatur dalam Permenkes. Permenkes kan bukan aturan Bukan hanya BPJS benar saja, sekali. Menteri Jadi Kementerian semuanya itu Sosial. melingkupi untuk peraturan kesehatan. Betul. Oke. Nah, ini banyak yang bertanya juga, "Nah, kenapa harus ada rujukan?" Nah, Iya. kan kadang ada sekali banyak benar-benar. pertanyaan, kenapa harus ada rujukan dari puskesmas ke rumah sakit? Kenapa Iya, tidak langsung ke rumah sakit saja? Nah, sebenarnya itu teman-teman Soalnya banyak yang ini ya Iya, mau langsung ke rumah sakit, mau langsung semua, ke rumah sakit saja, sakit. benar. Jadi sebenarnya kami tuh tidak membuat aturan begitu saja. Pasti banyak hal yang dipertimbangkan Iya. kenapa suatu instansi atau perusahaan menerbitkan aturan itu Kak ya. Jadi Itu Kemenkes itu buat aturan itu enggak ada pertimbangan, pasti ada pertimbangannya seperti benar itu. sekali. Nah, kira-kira kenapa tuh boleh nih? Nah, kenapa rujukan itu sistem rujukan itu dibuat peraturannya teman-teman? Jadi itu untuk agar teman-teman yang sakit atau yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan itu mendapatkan perawatan di tempat yang tepat. Betul. Nah, seperti ini maksudnya, kalau semua orang langsung ke rumah sakit, misalkan demam-demam saja langsung ke rumah sakit full, kemudian ada teman-teman yang gawat darurat misalkan kan dari tempat tidurnya, kan kasihan. Iya, Nah, kalau teman-teman yang sakit tadi kan bisa jadi layani di puskesmas. Jadi seperti itu tujuannya. Jadi memang bukan untuk membatasi teman-teman berobat, tapi memang ada maksud baiknya untuk teman-teman semua. Jadi maksudnya kan juga jangan sampai yang petugas medisnya ini kewalahan, Iya, benar. yang harusnya ditindak lanjut yang emergensi, tapi malah ini terhalang karena banyaknya antrian. Atau kan juga sebenarnya kan jangan sampai nih ke rumah sakit, kan di rumah sakit banyak penyakit ya, banyak virus. Benar. Jangan sampai ke rumah sakit cuma batuk-batuk, pulangnya jadi TBC. Nah, kan nggak lucu tuh. Benar. Jadi itu dia kenapa alasannya itu memang dia ada namanya sistem rujukan. Iya, kayak benar. gitu. Jadi kan memang kalau rumah sakit itu Kak, kita prioritaskanlah untuk penyakit-penyakit yang kasusnya agak berat Kak ya. Gawat darurat, benar emergency, sekali. benar. Nah, untuk sistem ini tuh kan kalau rujukan itu kan sistemnya dia itu berjenjang teman-temannya. Jadi hilang nih kita. Oke, jadi untuk rujukan itu sistemnya berjenjang. Berjenjang itu maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman itu berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Itu seperti ke puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS. Nanti kakak-kakak semua dicek dulu tuh sama dokter di sana Kak. Kalau penyakitnya bisa ditangani di puskesmas, berarti kakak cukup sampai di puskesmas saja berobatnya. Tapi kalau memang penyakitnya mungkin butuh penanganan lebih lanjut Kak, mungkin butuh ditangani sama dokter spesialis, nah itu baru diterbitkan atau dikeluarkan rujukan oleh dokternya. Di garis bawah ya teman-teman, dokternya yang keluarkan rujukan, bukan teman-teman yang minta. Nanti kita yang menentukan saya mau benar. dirujuk. Tolong. Kalau misalkan Enggak kakak Devi yang pergi berobat, kemudian kakak Devi yang ngotot minta rujukan, gimana tuh Kak? Itu nggak bisa nggak pakai bisa, BPJS. betul Iya, sekali. jadi sebenarnya bisa sih, tapi ya mohon maaf Belum BPJS lagi. belum bisa, Iya. belum bisa cover. Karena kan memang itu kita mempercayakan ke dokternya. Benar sekali. Itu kan sudah punya kompetensi untuk melihat ini gawat darurat atau tidak, atau perlu penanganan atau tidak, kayak gitu. Betul. Intinya teman-teman, kalau BPJS sebenarnya nggak ribet sih penggunaannya, yang penting sesuai dengan prosedur, Kita ada bukan prosedur. permintaan sendiri. Betul. Itu pasti semuanya kami cover untuk penyakitnya teman-teman, Berobat, misalkan betul. berobatnya benar. Nah, yang selanjutnya ini Kak, habis dari puskesmas atau klinik atau dokter keluarga, kemudian dapat rujukan atau misalkan penyakitnya mungkin yang saya bilang tadi Kak, butuh penanganan oleh dokter spesialis, entah itu misal mau dioperasi atau mungkin mau dicek pakai alat medis khusus Kak yang tidak ada di puskesmas, Ya, misalkan peralatannya ya, yang benar, lebih yang lengkap. harus lebih lengkap lagi, benar, atau mau konsultasi atau pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis, itu nanti kan diterbitkan rujukan ke dokter ke rumah sakitnya. Belibet.
ke poli ke dokter, polinya, benar ini ya, dokter sekali. spesialisnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kakak sudah berobat ke polinya di rumah sakit misalkan, kemudian kakak itu kondisinya kembali stabil, sudah stabil kak, itu nanti bisa dirujuk balik ke FKTP atau ke puskesmas, dokter keluarga, atau ke klinik tempat terdaftar kakak. Jadi nanti kontrolnya ke sana saja kak, ke FKTP tingkat pertamanya Ya, itu. ke puskesmas misalkan Iya, ya. benar seperti itu. Ini teman-teman ada yang mau komentar lagi? Komen dong teman-teman. Mungkin lagi ini menyimak Nyimak, dulu. betul. Ya, artinya informasi yang kita sampaikan ini berarti jelas. Benar. Oke, nanti kalau misalkan kakak-kakak mungkin bahasa saya bahasanya terlalu bahasa BPJS lah bahasanya Iya. kak ya. Bahasanya mungkin kakak-kakak belum mengerti, boleh langsung komentar kak, nanti kami jelaskan. Iya, betul. Nah, selain tadi itu kan apa lagi tuh rujukannya? Rujuk balik ya? Rujuk balik. Jadi kan memang kalau rujukan itu ada beberapa tipe kak, tapi tenang nanti akan kita bahas. Jadi dia Iya. bertahap-tahap ya. Semuanya benar. Biar nanti kita ndak naik turun kayak tadi bahas apa di atas ini. Baik, Jadi baik, kita terstruktur kayak BPJS terstruktur. Iya. Nah, oh iya kakak sudah senggol tadi, ternyata sudah masuk di materinya kak. Jadi dalam program JKN itu ada 3 jenis rujukan perseorangan atau perorangan. Yang pertama itu rujukan vertikal. Nah, rujukan vertikal itu kak ada Apa tuh kayak itu bingung nih kayaknya yang nonton apa tuh rujukan orang ada ya rujukan iya, karena kan vertikal. selama ini kita tanya cuma rujukan Jangan sampai vertikal ada juga horizontal. Ada kan? Jadi iya. Karena kan selama ini kan kita taunya cuma rujukan saja kan, nggak tahu ini ternyata ada rujukan ada jenis-jenisnya ada 3 lagi. benar. Jadi ternyata rujukan itu ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama itu ada rujukan vertikal. Nah, rujukan vertikal itu dilakukan dari fasilitas belibet fasilitas pelayanan kesehatan perujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan yang memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Contohnya itu dari FKTP atau dari puskesmas, dokter keluarga, klinik, ke FKRTL atau FKTR itu rumah sakit lah kak ya. Jadi yang tadi ya dari bahasa sederhananya itu dari puskesmas ke rumah sakit gitu. Benar sekali. Jadi kan kadang-kadang memang beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani di puskesmas kak. Nah, dokternya mungkin tidak bisa tangani atau mungkin atau alatnya terbatas. Benar. Nanti dokternya keluarkan rujukan ke rumah sakit. Itu contoh dari rujukan vertikal. Ya, jadi itu ya. Jadi sebenarnya sih sederhananya ya dari puskesmas ke rumah sakit, tapi artinya itu rujukan vertikal. Ya, benar. Ya, jadi bahasa kerennya rujukan vertikal. Jadi, kamu kemana ada rujukan vertikal? Iya benar. Iya. Oke, nah selanjutnya nih kak yang kedua ada rujukan horizontal. Waduh, apa ternyata tuh? memang benar ada nih kak rujukan horizontal. Nah, untuk rujukan horizontal itu kak dia rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan perujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan yang sama jenis fasilitas pelayanan kesehatannya, tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki. Jadi selain kondisi yang disebutkan, rujukan horizontal dilakukan pada kondisi yang pertama, misalkan tenaga medis dan tenaga kesehatan berhalangan sementara dalam memberikan pelayanan. Yang kedua itu sarana, prasarana, dan alat kesehatan sedang tidak dapat difungsikan. Atau yang ketiga keterbatasan daya tampung. Nah, itu sering terjadi tuh kak, misalkan di rumah sakit A mungkin kamarnya full kak, ternyata di rumah sakit B kosong. Itu kan sama-sama rumah sakit kak, jadi nanti yang sakit itu bisa dirujuk nih kak dari yang kosong tersedia ini ya, jadi tersedia. Jadi karena di sini tingkatannya sama-sama rumah sakit, makanya disebutlah dia itu kak rujukan horizontal. Jadi atau mungkin contoh rumah sakit A mungkin kak dia mungkin tidak ada alat ininya, kemudian si pasien butuh, di rumah sakit B ternyata ada alatnya, dirujuklah seperti itu. Itu kadang kan kayak maksudnya mungkin CT scan kan biasa kadang ya dari rumah sakit mungkin ada yang belum lengkap alatnya, itu dirujuk. Atau kan kadang kalau kita di Toraja tuh banyak tuh, jadi misalkan mungkin mau yang penyakit agak-agak kronis kayak ginjal gitu. Dulu nggak bisa cuci darah di sini. Jadi kadang tuh dirujuk ke yang lebih besar, ke Makassar misalkan kayak gitu. Jadi itu contoh rujukan horizontal. Gitu. Ingat nih teman-teman, ada vertikal, ada horizontal, dan yang terakhir itu ada rujukan balik. Sudah kita spill tipis-tipis juga kali ini. Teman-teman nyimak ya, karena nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau nggak bertanya kita yang tanya ya. Ini
Ini kita kayak kuliah ya Kak jatuhnya. Bercanda ya teman-teman, nanti gara-gara kita bilang itu langsung ambil buku nih nyalin. Benar, nggak apa-apa sih kan. Lebih bagus lagi ya, benar-benar Iya. lebih bagus lagi sih. Itu informasi penting, jadi kan bisa di-share juga ke teman-teman atau keluarga, kerabat. Jadi kan nanti kalau misalkan ada yang bertanya kan tinggal diinformasikan, oh kayak gini. Betul sekali. Gitu. Jadi kan kalau apalagi yang pelupa tuh bagusnya dicatat sih memang Aduh, ya. aku tersindir banget tuh Kak. Jadi Iya, apakah yang aku harus pelupa, mengambil buku hari ini dan mencatatnya? Tapi kan itu udah di luar kepala kita. Oh iya, di luar betul. ya, Iya, enggak. kan kita Tapi di selalu- luar ya, enggak Di dalam, enggak di luar. Saking seringnya Kak jatuhnya keluar. Bercanda Iya. teman-teman. Iya, Ini sudah sering kami bahas, jadi sudah katam lah ya. benar. Bercanda. Iya. Oke, nah terakhir nih teman-teman, kita banyak iklan banget nih Kak. Yang terakhir itu ada rujuk balik. Nah, rujuk balik itu merupakan rujukan terhadap pasien yang telah selesai ditangani pada fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan dan masih dibutuhkan perawatan pelayanan kesehatan lanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah kompetensinya. Nah, misalkan itu setelah dirawat di rumah sakit dan kondisinya stabil, pasien itu bisa dikembalikan ke FKTP atau ke puskesmas untuk kontrol lanjutan. Seperti itu. Kadang tadi udah dijelasin ya di Iya, awal ya. benar-benar. Jadi sebenarnya ini konek-konek semua sih Kak. Sama-sama semua aja, cuma dibedakan lagi berdasarkan dengan apa ya, dengan istilahnya atau sebutannya lah Kak. Ini ya saya yakin juga teman-teman pasti sudah banyak yang pernah apa ya bahasanya, pernah ikuti rujukan ini, cuma mungkin kurang paham. Ini rujukan ternyata dari FKTP ke rumah sakit itu namanya rujukan vertikal. Rujukan dari apa itu namanya? Ya, benar. taunya kan rujukan aja. Iya, rujukan aja. Ternyata rujukan ada tuh 3. Iya, benar. Jadi rujuk kompak ya kita ya. Kan kayak kadang juga ada tuh Kak, misalkan kayak saya kemarin Kak habis kecelakaan kan, itu kan sempat dirawat tuh Kak di rumah sakit, kemudian kontrol setelah agak lumayan membaik Kak, Sudah saya stabil. dikembalikan stabil, saya dikembalikan Kak ke puskesmas untuk kontrol. Jadi seperti itu namanya rujuk balik. Iya, jadi Oke. kalau sudah stabil tidak perlu lagi penanganan lebih khusus lagi di rumah sakit, misalkan dikembalikan ke puskesmasnya yang lebih rendah kompetensinya. Oke, seperti Tapi intinya ini ya, inti yang bisa menangani kondisi, bukan berarti yang rendah kompetensi langsung kok yang rendah bukan ya. Jadi Iya, maksudnya itu benar. yang memang sudah bisa menangani kondisi Benar si sekali. pasien ini kayak gitu. Kembali lagi kan kalau kita ingat, kalau rumah sakit kan memang kita prioritaskan lah untuk teman-teman yang lebih membutuhkan perawatan lebih lanjut. Jadi kalau sudah stabil, emergency. malahan harusnya senang dong Kak kalau dirujuk balik ke puskesmas, artinya sudah akan mau bisa Sudah buka, pulih, sudah udah stabil. ini, Iya, jadi udah harusnya OTW bersyukur. sembuh banget. Iya, betul. Nah, ini ada lagi nih Kak, untuk apa materi tuh? selanjutnya ini Kak, apakah semua pasien wajib pakai sistem rujukan? Apa ya jawabannya? Apakah kalau kita sudah sesak nafas Iya, benar. Jadi harus sebenarnya ke puskesmas dulu jadi untuk minta rujukan? benar. Jadi untuk sistem rujukan ini sebenarnya tidak apa ya, bukan ini tidak semuanya mesti pakai rujukan. Nah, kenapa tidak semuanya mesti tidak pakai rujukan itu? Karena memang ada beberapa keadaan yang tidak harus atau tidak perlu ada rujukan lagi. Jadi contohnya misalkan keadaannya gawat darurat yang bisa membahayakan nyawa Itu Kak, ya itu tadi kalau sesak udah iya benar, kalau sudah membahayakan nyawa itu boleh langsung ke IGD di rumah sakit. Atau misalkan ada juga nih Kak kejadian luar biasa seperti wabah dan atau darurat bencana, misalkan maaf korban banjir atau mungkin korban longsor yang sudah ini kan tidak mungkin mau ke puskesmas lagi nih minta rujukan, boleh langsung puskesmasnya juga kena Iya, lagi. Iya. amit-amit ya. Iya, enggak, Itu ya. langsung boleh ke IGD atau misalkan keadaan tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi memang kembali lagi itu diatur dalam Permenkes teman-teman. Jadi bukan BPJS yang tentukan terkait dengan alur rujukan, tapi diatur dalam Permenkes. Jadi semua itu memang ada beberapa kejadian yang boleh langsung ke rumah sakit tanpa melalui tahap rujukan dari tingkat pertama atau dari vaskes tingkat pertamanya. Betul. Jadi intinya dia gawat darurat emergensinya itu dia disitulah memang tadi fungsinya itu yang langsung ke rumah sakit. Jadi jangan sampai nggak emergensi langsung ke rumah sakit kan nanti ada penumpukan atau nanti
yang tadi itu yang sakitnya ringan tiba-tiba jadi parah karena banyak virus di rumah Iya, sakit. Jadi benar. intinya tidak semuanya ke puskesmas, bisa ke rumah sakit langsung, yang jelas dia dalam kondisi gawat Gawat darurat. darurat. Seperti itu. Jadi gawat darurat itu kayak mengancam nyawa ya tadi ya. Benar-benar. Ya, Tapi untuk kegawat daruratnya itu kembali lagi Kak, nanti tetap dokternya yang tentukan karena dokter yang lebih tahu keadaannya. Iya, bukan kita yang menentukan saya gawat darurat. Kalau cuma batuk, kado Iya, atau demam benar, gitu. benar. Jadi Mungkin tetap emang nanti iya. jadi nanti tetap dokter yang kita nih kayak iya, dokter yang bakal meriksa dulu apakah memang ini emergensi atau tidak. Kalaupun memang diperiksa dan memang bukan dalam kondisi emergensi, pasti bakal dikembalikan ke vaskes tingkat pertama ke puskesmasnya. Betul gitu. sekali. Kalau motong-motong dari tadi. Iya. Oke deh, giliran lagi deh yang bicara deh biar ini yang gak tabrakan. Ternyata kita sudah masuk di ujung materi nih Kak. Jadi siap-siap teman-temannya, ini ada 50.000 yang nonton, siap-siap nanti saya bertanya. Pertanyaannya nanti dijawab di kolom komentar. 50.000 ini kayaknya udah paham semua sih ya. Astaga, asal gitu. Nah, ini yang paling penting nih Kak, teman-teman itu harus tahu ya manfaat dari sistem rujukan ini apa. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi Kak, ini bukan untuk mempersulit teman-teman, tapi ini memang kami lagi, ini memang sudah diatur untuk meringankan kedua belah pihak, entah itu pasiennya kah atau tenaga medisnya, seperti itu. Nah, manfaatnya itu seperti ini. Yang pertama itu memastikan pasien dapat perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu rumah sakit tidak penuh sesak karena pasien karena rumah sakitnya itu tidak penuh sesak karena pasiennya teratur, terarah Kak, seperti itu. Nggak desak-desakan Iya, benar. karena terlalu banyak yang datang. Benar-benar. Iya, terus menumpuk berdesak-desakan kayak gitu ya. Iya, benar. Nah, yang ketiga itu Kak, peserta JKN tetap bisa mendapatkan pelayanan yang ditanggung penuh sesuai dengan prosedur. Jadi tetap kita garis bawahi itu untuk teman-teman peserta JKN, kalau mau berobat pastikan sesuai dengan prosedur pengguna BPJS. Benar. Jadi itu tadi ya, kita memang ada prosedurnya. Jadi memang supaya itu tadi tertata ya. Jadi Iya, memang itu benar. tujuannya. Jadi bukan berarti kita bikin prosedur itu bukan yang mesti tidak ada tujuannya. Jadi kita tetap mempertimbangkan kondisi semuanya, mau baik dari pihak medis atau peserta JKN. Jadi yang win-win solution. Ya, benar-benar banget tuh Kayak Kak. gitu ya. Kan kasihan juga tuh Kak kalau misalkan contoh nih Kak, kita ndak ada sistem rujukan, semuanya langsung ke, pasti teman-teman pasti langsung memilih ke rumah sakit semua tuh Kak kalau ndak ada sistem rujukan seperti ini kan. Betul. Kemudian rumah sakitnya full nih Kak, kemudian ada entah itu kita atau mungkin anggota keluarga yang ternyata sakitnya yang gawat darurat sekali ini Kak, kemudian full rumah sakit, full kamarnya Kak, kan kasihan, ternyata yang dirawat itu hanya demam-demam saja. Itu kan kayak agak gimana gitu Kak ya. Jadi memang ini tujuannya kenapa ada sistem rujukan itu, agar kita bisa memilah-milah mana yang mesti kita tangani di rumah sakit dan mana yang bisa diselesaikan di puskesmas saja, seperti itu. Jadi yang kondisinya tidak gawat darurat. Jadi intinya yang bisa diperiksa. Jadi kan memang dokter itu sudah punya kompetensi masing-masing. Jadi bukan berarti di puskesmas itu nggak bagus. Jadi semuanya bagus kok. Karena kan ya pasti ketika mereka sudah lulus jadi dokter, artinya memang sudah berkompetensi untuk jadi dokter. Jadi kan kadang ada yang ini, saya nggak mau ke puskesmas karena ini saya mau langsung ke ini saja, langsung ke dokter spesialis. Benar. Padahal kan itu tadi mungkin hanya batuk-batuk, karena ini mau langsung ke rumah sakit, pulang-pulang langsung kena TBC. Gitu. Jadi emang tetap ikuti alur dan prosedur yang berlaku kayak gitu. Jadi jangan lagi ada yang ini tadi yang bukan kondisi gawat darurat kemudian langsung ke rumah sakit dilayani, diminta biaya karena ini nggak bisa pakai BPJS. Jangan ada lagi yang protes karena memang itu ya, benar kita ada prosedurnya. Jadi memang harus dilihat kondisi pasiennya dulu. Jadi apakah ini memang dalam kondisi gawat darurat atau tadi bukan kondisi gawat darurat. Jadi bahasa sederhananya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memang bukan kondisi gawat darurat, ya memang ke puskesmas atau dokter atau klinik praktek klinik pratama. Jadi kalau memang nanti perlu penanganan baru dibuatkan rujukan, kecuali tadi yang kondisi gawat darurat. Jadi jangan yang demam-demam aja langsung ke rumah sakit, ya itu ke puskesmas ya kayak gitu. Nanti kalau memang ini perlu penanganan bakal dibuatkan rujukan.
ke rumah Betul sakit. sekali. Jadi sudah ada beberapa poin nih Kak yang sudah kita tekankan dari awal. Jadi teman-teman kalau sebagai peserta BPJS mau gunakan BPJS-nya itu sebenarnya kata kuncinya itu sesuai prosedur dan Ya, juga prosedur. prosedur ada indikasi medis dan juga bukan permintaan sendiri. Jadi Betul. teman-teman kalau misalkan sudah merasa sakit, boleh berobat Kak. Selama BPJS-nya aktif, silakan berobat ke FKTP dulu. FKTP itu yang tadi kayak ke puskesmas, ke klinik atau ke dokter keluarga yang praktek, kerjasama iya, dengan benar. BPJS. Nah kalau kakak bisa ditangani di sana, nanti berarti kakak berobatnya cukup sampai di FKTP saja. Kalau memang penyakitnya mungkin butuh penanganan lebih lanjut, nanti akan dirujuk Kak ke rumah sakitnya. Yang penting bukan permintaan sendiri seperti itu ya. Jadi bukan APS sih. Biasanya mungkin ada yang kadang dengar ini APS, nggak bisa. Apa tuh APS? APS itu atas permintaan sendiri. Jadi kita yang minta. Jadi bukan kita yang menentukan ini mau dirujuk atau tidak, tapi tetap dokternya ya. Jadi kalau memang dokternya menyatakan, memeriksa dan menyatakan perlu penanganan, baru akan dibuatkan. Jadi jangan juga ngotot kalau misalkan dokternya ini sebenarnya bisa menangani kondisinya, tapi karena dia tetap mau ke dokter spesialis. Iya gitu kan. betul, itu kan Iya. jatuhnya permintaan sendiri lagi Kak ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti sampai di dokter spesialisnya diminta biaya ya cek per cek ternyata APS ya mohon maaf memang itu tidak bisa ditanggung pihak BPJS. Iya kayak gitu ya. Ini ada nih Kak beberapa teman-teman yang sudah berinteraksi asik, interaksi tap layar. Ya jangan lupa di share ya kak yang Share-share. udah join kakak apa Tata L ya, selamat bergabung kakak Tata L. Jangan lupa di share. Kita masih ada waktu 30 menit kurang lebih lah 30 Iya, menit benar. untuk menemani sore hari Yang cerah. Sobat JKN benar. Udah mau mendung deng. Iya itu kan memang Desember musim hujan Iya ya. benar-benar enak nih Kak sore-sore sambil nonton live-nya kita minum-minum kopi, minum-minum makan pisang goreng tuh mantap. Sangat ini ya. Sambil mendengarkan dan juga menyaksikan dua perempuan cantik di layar handphonenya. Cantik dan manis dan imut ya. Kakak Katokpon Pride Devi Juli siapa Alah nih? kakak katakan Pride. Aku nggak tahu tapi pasti kita kenal sih kalau ini Devi Juli Katokon Pride. Iya sih Kak. Katokon kan ini ya Lombok. Kastoraja. Iya. Pasti suka Katokon nih. Siapa nih yang suka? Siapa makan ya Katokon kira-kira? Kakak Katokon jangan lupa di like ya, di like, share dan jangan lupa follow akun si Kamali. Ini nih ada dari kakak Sita. Kak bisa kak kelas 3 naik kelas kalau dirawat inap? Bisa nggak tuh? Bisa nggak ya? Dadeng jawabannya. Jadi kalau untuk saat ini kakak yang bisa naik kelas itu hanya kelas 2 dan kelas 1. Jadi untuk saat ini itu kelas 3 belum bisa kak. Jadi mau kelas 3 mandiri jangan sampai dia karena dia mandiri bayar sendiri dia mau naik kelas pikirnya maksudnya bisa naik kelas itu enggak ya kak. Jadi kelas 3 itu belum bisa naik kelas. Jadi yang bisa naik kelas itu kelas 2 dan kelas 1. Jadi mau kelas 3 bantuan atau kelas 3 mandiri ya. Mandiri itu saat ini belum bisa naik kelas. Nah, jadi yang bisa naik kelas 1, kelas 2. Jadi kelas 2 itu udah bisa ini dia lompat 2 tingkat. Jadi kelas 2 bisa ke kelas 1 atau langsung ke VIP Dulu kan nggak atau bisa Kak ya. benar. Atau kalau misalkan ini kelas 2 sudah bisa naik ke kelas 1 atau kelas 1 bisa ke VIP. Jadi hanya 2 kelas yang bisa naik kelas saat ini Kak. Jadi kalau kelas 3 mohon maaf belum bisa. Gitu ya Kak Sita. Ini bagus nih tulisannya lebih besar ya. Tadi kita gini-gini nih. Bener. Aduh udah rabun nih udah tua kita. Kakak aja sih. Gitu ya. Kemudian sama-sama kakak Sita. Oh ya makasih infonya kakak cantik. Iya kakak Sita cantik. Jangan lupa di follow ya kak, di follow, di share juga, ajak teman-temannya. Atau kalau misalkan masih ada yang bingung nanti boleh ditanyain. Atau kalau mungkin ada yang ini malu-malu bertanya nanti bisa juga Malu-malu bertanya. kucing. Langsung DM ya, DM Kak. bisa di DM atau kalau misalkan ini bisa juga
di kolom komentar postingan-postingan postingan kan kita, bisa juga di situ. Kita kan aktif nih Kak di TikTok, adminnya luar biasa sekali. sangat informatif. Sangat Lebih informatif. informatif malah dari kita. Iya, jika misalkan mungkin live-nya sore hari ini sudah selesai, kemudian tiba-tiba mungkin muncul di ingatannya, iya astaga tadi ini mau ku tanya ini tapi tidak sempat. Gak usah nih khawatir teman-teman. Jadi nanti sama yang diinfokan sama Kakak Devi tadi, sosial medianya kami terbuka untuk teman-teman semua, boleh bertanya di kolom komentar, bisa juga di DM-nya. Yang penting jangan minta kontak adminnya. Nanti marah. Nanti marah mamanya. Nanti ada yang marah ya. Iya, Ada yang marah iya. Yang penting jangan tanya-tanya hal pribadi ya teman-teman. Kalau tanya seputar BPJS, Kita program pasti JKN, gercep jawabnya. gercep benar Tapi sekali. kalau yang pribadi chatnya hari ini kita balasnya hari Minggu. Iya, bercanda Bercanda ya. teman-teman. Ini ada tambahan nih dari Kakak Tata L kelas 3 Mandiri juga ada subsidi dari pemerintah, makanya tidak bisa diambil. Iya betul. Benar sekali. Jadi kan memang kalau kelas 3 itu iurannya sebenarnya 42.000. Cuma karena ada subsidi dari pemerintah 7.000, makanya yang dibayar itu tinggal 35.000. Makanya memang belum bisa naik kelas. Terima kasih kita kelewat nih. Iya, informasi. benar sekali. Terima kasih Kakak Kakak Tata L L sudah ini. dilengkapi. Iya, sudah melengkapi informasi kita ya. Jadi Iya. itu bukan salah satu sih. Jadi itu alasannya kenapa kelas 3 Mandiri itu saat ini belum bisa naik kelas gitu. Jadi udah dilengkapi sama Kak Tata L. Mudah-mudahan lebih jelas lagi deh yang tadi Kakak Sita tanyakan gitu ya. Benar-benar. Boleh nih juga ya. teman-teman yang lain yang join ada 60.000. Boleh nih, mungkin ada yang mau ditanyakan atau enggak mesti seputar yang kita bahas tadi kan kita bahas tuh terkait dengan alur rujukan. Mungkin ada yang mau tanya soal bagaimana cara daftar mandiri kah, atau cara ubah data, ubah nomor telepon sembara. Yang penting BPJS Kesehatan itu pasti akan kami respon teman-teman. Intinya kita terbuka untuk semua pertanyaan yang Benar. jelas tentang BPJS Kesehatan. Kesehatan, Kayak gitu. betul sekali. Ya jadi sembari nunggu kayaknya udah paham semua ya. Apakah kita akan membuka sesi tanya jawab? Kita yang tanya balik nanti. Ya. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang rujukan. Terus rujukan kan ada yang dikembalikan ke vaskes tingkat pertama. Tapi ada juga yang memang ketika sudah rawat inap, ada yang masih harus kontrol di rumah sakit kayak gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu, dia kalau misalkan sudah keluar dari rumah sakit mungkin perlu kontrol, memang harus ke puskesmas dulu, nanti puskesmas yang merujuk ke rumah sakit. Atau ada juga yang memang dia sudah kontrol rutin di rumah sakit, cuma kan rujukan itu berlaku 3 bulan. 3 Tadi bulan. kayaknya ada yang Ya, ada bertanya juga ada tadi yang kan. ini ya tadi ya 3 bulan. Jadi misalkan nih sudah ambil rujukan dari puskesmas, kontrol di rumah sakit, itu kan rujukannya berlaku 3 bulan. Habis itu nanti kalau misalkan rujukannya habis, diperpanjang lagi dia dari puskesmas. Jadi bukan berarti dalam 3 bulan itu dia harus bolak-balik puskesmas ya. Jadi intinya nanti minta rujukan dari puskesmas, kemudian ke rumah sakit. Nanti rumah sakit akan periksa kontrol. Jadi ada kan tanggal kontrolnya, benar, kontrol ke rumah sakit. Jadi tidak perlu ke puskesmas lagi karena kan rujukannya itu berlaku 3 bulan. Nanti kalau misalkan rujukannya ini udah habis 3 bulan, itu nanti bisa diperpanjang lagi ke dari puskesmas ke rumah sakit seperti itu. Ada nih Kak dari Ebel 02, janjinya katanya narasumbernya Jumat ini Kak Hadi Mua. Bohong kalian. Oh iya, Kak, masa 2 orang nih cantik-cantik ini. Ini kayaknya Kecewa nih Kak. Ini kayaknya aku tahu nih. Ya, Gimana jadi kabar Sampit ya? siapa? Sampit? Kaca Sampit? Kak Farid ya ini. Kak Farid? Entahlah. Nggak tahu. Iya, jadi Kak tahu dari mana narasumbernya Kak Adi? Emang di-spill ya minggu lalu ya? enggak tahu aku. Jangan bukan- kecewa dong, kan bukan kita ada aku. berdua yang menemani. Iya, jadi nanti deh Kak, kami tarik Kak Hadinya ke sini. Jadi nanti Kak Hadi yang jadi narasumber, atau minimal di belakang lah Kak, penari latar. Kayaknya salah satu yang menunggu ini ya. Minggu kemarin Pak Atung bilang, Oh iya. Pak Aduh Atung, sorry ya Kak. nanti marahin Pak Atungnya. Pak Atungnya yang buat Enggak. janji. Nantilah ya, kayaknya Kak Hadi belum siap tampil di di depan layar gitu. Iya, jadi kita aja dulu yang menemani kan. Iya. Nggak ada bedanya ya. Gitu teman-teman. Udah sampai di mana ya tadi?
Kak mau nanya, oh silakan Kakak Sita, Langsung langsung aja saja. Kak, gitu. Kami dengan senang hati menerima Sebelum pertanyaan. kita ini ya akhiri live. Iya benar. Oh ya untuk live-nya kita teman-teman mungkin ada yang baru join nih Kak. Jadi live-nya kita itu tiap hari Jumat jam 4 sore dan itu hanya berlangsung 1 jam. Jadi sejam aja nih Kak kami tampil di layarnya kakak-kakak semua. Jadi kalau misalkan sudah lewat nih itu kan 1 jam berarti dari jam 4 sampai jam 5. Kalau misalkan nanti sudah jam 5 kami sudah keluar atau sudah tidak aktif live-nya lagi, nanti boleh bertanya di akun TikTok Sekabali Solata, atau bisa juga nanti banyak kok akun sosial medianya BPJS, jadi nanti bisa bertanya, itu semuanya kami fast respon, yang penting terkait dengan informasi terkait dengan BPJS Kesehatan. Gitu ya. Ini Iya. nih, udah ada nih. Udah ada nih sambungannya. Oh, Mau bertanya iya. apa pertanyaannya? Kis sepupu saya nggak aktif. Itu gimana cara aktifinya Kak? Apakah harus ke kantor BPJS? Ya, jadi kalau misalkan misalnya BPJS-nya tidak aktif ya. Jadi kalau untuk pengaktifan itu boleh ke kantor BPJS. Nanti pengaktifannya itu bisa di daftar mandiri. Namun mandiri itu kan yang dibayar sendiri setiap bulan iurannya. Kalau misalkan kan kadang ada yang menganggap KIS itu bantuan ya. Jadi kayaknya KIS yang dimaksud ini KIS bantuan pemerintah. Jadi kalau misalkan mau urus kembali yang bantuan pemerintah itu juga boleh. Cuma kalau bantuan itu bukan wewenang BPJS untuk mendaftarkan. Jadi kalau misalkan mau yang bantuan pemerintah itu lapor ke pemerintah setempat, ke lurah, tadi udah dijelasin ya, ke lurah, lemba atau lembangnya, nanti diusulkan ke dinas sosial atau nanti bisa langsung lapor ke dinas sosial. Jadi untuk aktifannya itu tinggal Kakak Sita memilih mau yang mandiri kah atau mau yang bantuan. Nah kalau misalkan mandiri itu nggak harus ke BPJS juga sih. Kita tuh udah ada layanan online. Tadi Pandawa mana ya? Oh, yang di atas nih, yang di kepala kita nih. Oh iya ada. Iya, saya mau cari-cari. Jadi kalau misalkan mau daftar mandiri, kita ada layanan online. Jadi lewat Pandawa, nanti boleh di save ya nomornya yang ini nih yang di tengah. Atau kalau misalkan ada aplikasi Mobile JKN juga boleh kok lewat aplikasi Mobile JKN di kepala aku ya. Iya benar, di kepala aku. Jadi bisa juga lewat aplikasi Mobile JKN. Tapi kalau ini yang lebih luas itu bisa lewat Pandawa aja. Kalau daftar mandiri, tapi kalau bantuan kemudian mau lewat Pandawa itu nggak bisa Kak. Jadi intinya kalau bantuan itu ke dinas sosial, ke bantuan ke pemerintah setempat gitu ya. Bisa juga nih Kak, mungkin kita bahas tipis-tipis nih terkait dengan 3 yang ada di atas ini. Mungkin dari tadi teman-teman bertanya, apa itu nyempil-nyempil 3 di benar. atas? Jadi mungkin yang baru join di live kita seperti Kakak ini tadi ada Kakak Ebel 02 ada kayaknya udah sih Kakak Ebel tuh minggu lalu pasti udah join. Oh iya ya benar. Iya tadi udah nagih janji. Janji. Nanti kita sampaikan deh ke Kak Atung. Ada yang ngingkari janji bukan kita ya Kak. Iya, Kak Atung, Pak Atung ya, Pak Atung yang ngingkar ya. Kita cuma menunggu panggilan aja, kalau ada ya ini kita ikut lagi di live-nya. Iya. Ini kata konfrave umban aku amane ya Susimoto. Makanya kata konfrave sama Ebel kan tadi kenalan ya. Iya, kan kenalan sama kita gitu. Oke deh, boleh ini Pak dijelasin nih layanan yang di Kanal atas. online-nya kita. Jadi BPJS Kesehatan itu selain pelayanan offline Kak di kantor BPJS langsung, ada juga beberapa kanal online-nya kita. Jadi yang pertama itu ada nih Kak yang di Care Center 165. Jadi nanti teman-teman boleh hubungi nih nomor Care Center 165 dan itu mencakup bisa terkait dengan permintaan informasi, bisa juga pengaduan atau bisa juga administrasi. Tapi kalau di 165 enggak seluas Pandawa Kak ya kalau untuk keperluan administrasinya. Jadi kalau misal teman-teman mungkin ada yang mau ubah data, mau ubah kelas, mau penambahan anggota keluarga atau misal mungkin maaf ada anggota keluarga yang meninggal misalkan mau kita nonaktifkan BPJS-nya, pengurangan anggota keluarga, benar iya. Atau mungkin ada yang sudah pisah kakak, sudah berkeluarga mau dipisahkan dengan saudaranya misalkan BPJS-nya itu boleh hubungi juga di kanal online kita yang di tengah ini namanya Pandawa. Nah Pandawa ini kanal online yang dihubungi via WhatsApp. Jadi ada nih nomornya Kak di tengah-tengah itu 08118 165 165. Ya, gampang sih ini dihafal 0811 8 165 165. Jangan lupa di save ya nomornya. Iya benar sekali. Jadi selain keperluan administrasi, Pandawa ini juga itu bisa untuk keperluan informasi dan juga pengaduan. Jadi kan kadang juga ada yang rame-rame datang di kantor itu kan biasanya keperluannya sama, mau cek BPJS-nya aktif atau tidak.
Nah, mungkin teman-teman mungkin rumahnya jauh, Iya, benar. jauh sekali. Apalagi di Toraja kan jalurnya ekstrim Kak, yang ada tuh Sangat yang ekstrim. kampungnya, ada tuh kampungnya yang turun gunung, Benar. yang mungkin jalannya atau enggak ada transportasi umum Iya, Kak, yang atau mesti kalau naik ada mahal gitu. naik ojek. Yang ada tuh Kak satu kampung di mana itu ya, kalau naik ojek itu berapa puluh ribu kan, Ada yang ratusan bahkan. ratusan. Oh, Iya, benar. padahal datang ternyata mau cek BPJS-nya saja bisa nih Kak manfaatkan kanal online Pandawa. Yakin nih teman-teman semua pasti punya WA kan, atau minimal ada satu anggota keluarga yang punya WA di rumah, atau tetangga mungkin bisa minta tolong hubungi nomor Pandawa ini di nomor 08118165 Betul. Jadi kan nanti akan tiga tuh Kak muncul keperluannya apa. Jadi ada keperluan administrasi, ada juga informasi, dan juga ada pengaduan yang saya Lengkap ya. lengkap banget. Nah Kak, jadi kalau misalkan mungkin mau cek BPJS-nya aktif atau tidak, berarti pilih yang menu informasi. Nanti ada lagi tuh Kak beberapa pilihan. Jadi kalau misalkan kan jelas tuh Kak judulnya di dalam apa, tinggal disesuaikan saja dengan keperluan Iya. teman-teman. Di informasi kayaknya ada cek status kepesertaan, kemudian cek iuran, Iuran. lokasi vaskes. Iya, ada beberapa tuh. Kayaknya ada juga screening gitu kan. Nah, kalau misalkan mau yang cek BPJS-nya aktif atau tidak, berarti pilih yang cek status kepesertaan, dan itu gampang sekali Kak, tinggal masukkan nomor NIK saja serta tanggal lahir. Iya, benar. Nah, setelah itu dikirim lagi informasinya via WA, atas nama ini BPJS-nya Betul. aktif. Jadi ini atas nama ini aktif. Cuma kan kadang memang di masking ya namanya. Iya, Jadi ya ini aja, ini namanya hurufnya udah sesuai dengan nama saya atau tidak. Iya, jadi kadang Karena itu emang cuma inisialnya saja Kak, kemudian XXX itu memang benar. tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan. Iya, melindungi data peserta. Karena Benar jangan sampai kan sekali. ada penyalahgunaan kayak gitu. Iya, jadi dipastikan saja Kak, kalau misalkan namanya sudah sesuai kira-kira dengan yang di WA, dengan yang di kakak atau di KTP-nya, itu berarti sudah aman data-datanya Kakak. Atau kalau mau lebih pasti lagi Kak, download aplikasi mobil JKN. Mana nih JKN? Yang ini. Tuh yang di kepala aku nih. JKN. Nah, ini aplikasi, kalau saya biasa bilangnya aplikasi Magic BPJS nih Kak. Kenapa? Karena satu aplikasi ini sudah banyak sekali manfaatnya. Apalagi sekarang kan kita juga, satu lagi nih Kak yang sering jadi pertanyaan di kantor BPJS nih, Apa tuh? cetak kartu. Itu kan kadang banyak Iya, bertanya, Kak, kartunya bagaimana? Kapan bisa aku ambil kartunya? Kapan bisa aku cetak kartunya? Sekarang kan kami tidak ada lagi pencetakan kartu baru lagi. Jadi sedikit informasi, kalau sekarang itu kita mau berobat tidak mesti lagi pakai kartu BPJS-nya, tapi boleh perlihatkan NIK-nya saja. Boleh pakai KTP atau bisa juga pakai kartu keluarga. Tapi kalau memang teman-teman kan ada juga beberapa kasus Kak, mungkin mau lamar kerja, Iya, benar, minta yang harus ada kartunya. Iya, benar, yang harus ada kartu BPJS-nya. Gimana tuh solusinya? Mobil JKN Iya, dong betul. teman-teman. Jadi tinggal download aplikasi mobil JKN, dan cara daftarnya pun gampang sekali. Tinggal login menggunakan nomor NIK serta nomor telepon aktif teman-teman semua. Namun pastikan nomor teleponnya aktif dan ada pulsanya minimal 5.000 ya, karena mau dikirimkan kode OTP. Iya, ada SMS OTP ya yang Iya, perlu benar. pulsa mungkin 2.000 ya, 2.100 atau Iya, berapa ya potongannya ya. benar. Intinya biar aman 5.000 ya. 5.000-an lah. Ini. Nah, jadi setelah berhasil daftar di dalam aplikasi mobil JKN ini, nanti itu di dalam ada menu kartu. Jadi kalau teman-teman butuh kartu digitalnya, silakan akses mobil JKN. Dan selain bisa akses kartunya, yang saya bilang tadi ini kan aplikasi Magic BPJS nih. Jadi kita juga itu bisa, misalkan mau ubah data Kak, mungkin Pandawanya, mungkin WA-nya error nih Kak, mungkin. Atau kan kadang memang kan Pandawa ini ya banyak antrian, Iya, jadi benar, kadang benar. lama. Iya, Cuma mau kan upgrade seindo nomor ya, ya, Kak. Seindo. mau upgrade nomor HP lewat Pandawa karena mungkin antriannya banyak Bisa dan mungkin nih. agak lama, ya kan nanti bisa Di dicoba mobil tuh. JKN. Yang Jadi dimaksud di Kakak mobil Julia. iya, di mobil JKN kan bisa perubahan data Kak, selain ubah nomor telepon, bisa juga email, alamat rumah juga bisa kita ubah, atau mungkin vaskesnya Kak. Itu juga kadang nih banyak peserta kita yang mau ubah vaskes Kak. Mobil JKN ini gampang sekali aja pindah vaskes di aplikasinya. Iya ya, lebih gampang. Lebih gampang, tinggal ketik tidak sampai 5 menit selesai. Iya, cuma kan kadang kendalanya tuh kalau vaskes ini Iya, verifikasi verifikasi wajah wajah. biasanya. Tapi kan ini kalau memang perubahan vaskes kan ada kadang udah coba lewat aplikasi mobil JKN perubahan vaskesnya, kemudian dia terkendala di verifikasi wajah. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan memang ada kendala, nanti kan ada opsinya tuh mau coba lagi Kak untuk verifikasi wajah atau lewati. Nanti kan bisa klik yang lewati, nanti bisa pilih opsinya yang perubahannya nggak perlu ini verifikasi wajah, bisa menggunakan PIN aja.
seperti itu. Jadi kalau masih ada yang terkendala perubahan vaskesnya nggak bisa verifikasi wajah, nanti bisa menggunakan PIN aplikasi Mobile JKN. Jadi ini ya, jangan sampai lupa ya PIN sama Iya benar. passwordnya ya. Teman-teman itu harus diingat tuh dua. Kadang ada yang bilang diingat kak password aplikasi Mobile JKN-nya. Pas mau ubah data kita tanya PIN-nya, yang mana itu PIN? PIN itu yang angka semua. Iya, Jadi benar. ya kadang tuh ada juga yang mikir sama password sama PIN itu sama, padahal beda. Jadi kalau PIN itu dia yang angka semua, kalau yang password dia kombinasi. Ada huruf besar kecil dengan angka. Jadi dia kombinasi. Jadi kalau PIN itu khusus untuk perubahan data. Kayak gitu. Iya. Nah, kita bahas aplikasi Mobile JKN langsung nih, ada Kakak Sita yang mau bertanya nih. Saya lupa pas Mobile JKN ku gimana itu Kak? Wih, bagaimana Midi? Aduh bagaimana ya? Tenang, kita pasti punya jawabannya. Ya, gimana tuh Kakak Julian kalau lupa password Mobile JKN? Jadi kalau misalkan teman-teman lupa password aplikasi Mobile JKN-nya, sebenarnya di dalam aplikasi Mobile JKN itu ada pilihan atau ada opsi lupa kata sandi. Jadi caranya nanti di atas itu Kak ada masuk atau daftar, tinggal ditekan saja, kemudian di scroll ke bawah lagi Kak, ada tuh agak kecil memang Di menu masuk ya? Iya di menu masuk ya, maaf, diklik di menu masuk, kemudian di scroll ke bawah itu ada lupa kata sandi, tinggal Kakak tekan saja. Diklik aja ya? Diklik saja betul, kemudian nanti masukkan identitas nicknya. Setelah itu ada tuh bagian captcha di bawah, dimasukkan ulang captchanya, kemudian diklik lanjutkan Kak ya. Verifikasi. Dilanjutkan dulu baru ada muncul verifikasinya mau apa? Iya, jadi apa? Jadi untuk lupa kata sandi itu kita siapkan 2 verifikasi untuk reset passwordnya. Yang pertama boleh verifikasi via SMS, yang kedua bisa email. Jadi kalau misalkan mungkin Kakak sudah pilih yang SMS tidak masuk, kemungkinan besar itu kendalanya di pulsanya tidak ada. Ada tuh biasa yang bertanya, ini saya lupa password, sudah berulang kali coba reset tapi kodenya tidak masuk-masuk. Nah, kita tanya ada pulsanya enggak? Oh iya, tidak ada. Jadi emang harus ada ini ya. Wajib ada pulsanya, sudah disebutkan juga sama Kakak Devi tadi, minimal 5.000 lah di dalam Kak ya. Aman ya. Benar. Karena kan Jadi jangan sampai 2.000 atau 1.000. iya, takutnya enggak masuk kode OTP-nya. Jadi minimal di 5.000 dulu teman-teman. Kemudian setelah dimasukkan kode OTP dari SMS-nya itu dimasukkan ke aplikasi Mobile JKN, nanti diarahkan untuk buat password barunya. Dan untuk password yang baru itu minimal 6 digit, wajib ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka Kak ya. Jadi kombinasi karakter. Jadi kalau misalkan Kakak gunakan huruf kecil semua, pasti ada warning tidak bisa disimpan passwordnya itu, karena memang wajib ada kombinasi. Sebenarnya di bawah sudah ada keterangannya juga sih Kak. Jadi kalau password itu apa saja sih, harus mengandung apa? Jadi sudah ada keterangannya di bawah Kak, jadi tinggal diikuti saja. Setelah itu Kakak simpan, berhasil. Nah, selain tadi kan ada 2 tuh Kak verifikasinya, ada yang SMS. Kalau misalkan memang pulsanya tidak ada, boleh dicoba yang email. Tapi pastikan emailnya Kakak terdaftar di sistemnya kita dulu. Kadang ada juga ya yang udah masukin email, ada warning yang muncul, emailnya tidak terdaftar, tidak sesuai. Benar sekali. Jadi pastikan Kak kalau mau reset passwordnya via email itu, dipastikan juga emailnya Kakak terdaftar di dalam sistemnya kami. Ataupun kalau misalkan mungkin belum terdaftar emailnya Kakak, jangan gimana mau terdaftar, belum terdaftar kita belum login. Iya benar, enggak usah khawatir, boleh akses Pandawa lagi Kakak. Jadi nanti pilih hubungi Pandawa, kemudian nanti pilih lagi perubahan data peserta, daftarkan emailnya Kakak. Setelah berhasil daftar emailnya Kakak, geser lagi ke aplikasi Mobile JKN-nya, kita reset passwordnya. Selalu ada solusi ya. Benar sekali. sekali. Ada yang nggak ada solusi kalau di kami BPJS. selalu memberikan jalan Solusi dengan solusi. Iya benar sekali. Kita tuh selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua, asik. Jadi kalau misalkan nanti Kakak sudah berhasil reset passwordnya, berarti tinggal login kembali menggunakan nomor NIK serta password barunya yang sudah di reset tadi. Iya, dan jangan lupa lagi passwordnya. Jadi password itu kan dia nggak berubah. Jadi kalau jangan sampai udah ganti HP lagi, pikirnya passwordnya harus direset lagi enggak. Atau mau buat akun baru lagi Kak, sebenarnya tidak ya, karena kan sudah satu NIK saja itu sudah terbaca akunnya Kakak di dalam. Jadi mau pindah ke HP lain pun boleh, selama passwordnya diingat itu bisa. Ya, jadi bisa login dari HP satu ke HP lain itu bisa, yang jelas jangan sampai lupa passwordnya. Jadi kalau bikin password yang gampang, jangan yang ini ya. Kadang tuh ada memang yang bikin password ya, iya sih memang bagusnya yang ini yang nggak bisa ketebak, tapi ya jangan sampai juga nggak bisa ketebak, kita sendiri yang bikin nggak ini lupa. Nggak ini gitu ya. Jadi teman-teman semua, ini ternyata sudah mau jam 5 nih Kak.
Tadi Oh kan iya ya. iya enggak terasa ya Kak. Jadi kan kita itu live-nya cuma sejam teman-temannya, tapi enggak usah khawatir kalau misalkan hari ini kita tidak bertemu, minggu depan kan kita live lagi nih Tapi Kak. kayaknya ini ya minggu depan Oh iya, tanggal kayaknya merah ya. nanti kita ini ya lihat kondisinya, pantengin aja. Pokoknya pantengin aja akun si Kamali Iya. atau jangan sampai live terakhir tahun ini aduh Oh, sedih. kita nanti ketemu di tahun depan gitu. Iya, iya benar-benar. Jadi ataupun itu kan kalau misalkan kan memang kita jadwalnya kan setiap hari Jumat Kak ya, tapi mengingat minggu depan itu kan perayaan ada tanggal merah kayak perayaan Natal Mungkin itu. digeser. Iya, Iya. kemungkinan mungkin bisa digeser atau mungkin Kakak sudah butuh sekali informasinya, boleh nih Kak langsung berkunjung ke akun TikToknya si Kamali Solata Via itu. DM aja. Iya, ketuk-ketuk DM-nya aja Kak, atau bisa juga langsung komentar di ininya di konten-kontennya kita. Nanti teman-teman atau admin luar biasa adminnya Kak itu nanti respon dengan fast respon Ji. Kalau ini penjual-penjualan di TikTok. Ya, kita pokoknya nggak kalah fast respon Iya. dibanding yang ini ya. Selama masih seputar BPJS kami respon benar. Kak ya. Betul. Jadi jangan lupa di-follow, di-share ya, dan pantengin aja karena jangan sampai emang kan kita emang rutin hari Jumat. Iya. Tapi karena ketemu Jumat depan itu tanggal merah, kita harus libur. Iya. Admin host-hostnya mau liburan dulu. Liburan di rumah aja. Di rumah aja, tapi nantilah dipantengin aja. Kali aja mungkin kita atur strategi mungkin lebih dipercepat, entah itu di hari Rabu. Senin langsung ya, mungkin sudah ada yang rindu rindu sama Boleh. kita. Enggak, ada yang ada tadi yang ini ya Kak Hadi yang Iya, mau tagih janji mungkin. Kakak Ebel yang ingin sekali Kak Hadi yang live. Nah, itu nanti sempat di hari Senin Kak. Jadi jangan lupa follow TikToknya si Kamali supaya nanti kan kalau misalkan Kakak Hadi udah live langsung langsung ketemu. betul. Kayaknya udah rindu banget ini sama Kakak Hadi ya. Astaga, langsung ini ya lagi janji Langsung lagi. lagi janji. Tapi ini ya bukan salah kita, soalnya kan kita nggak janji Oh ya. iya, kita nggak janji ya Kak. Jadi Nanti disampaikan deh ke Kak Atung. yang buat janji nanti Kak ya, yang ditanya ini janjinya mana, kenapa nggak dipenuhi. Betul. Jadi ini sisa 4 menit lagi, masih ada berapa nih yang join? Ada 63, 5 ya, 500 ya. Iya. Waduh, terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan hari ini memang jelas. Jadi jangan lagi mungkin ada anggota keluarganya mungkin nggak ikut live hari ini, cuma mungkin curhat kali ya. Saya sudah ada BPJS saya aktif. Kemudian saya berobat ke rumah sakit tapi disuruh bayar padahal BPJS saya aktif. Jadi kan teman-teman yang udah join live hari ini boleh ngebantu juga kita untuk memberikan informasi bahwa memang kita itu ada prosedurnya juga. Jadi kalau memang berobatnya ke rumah sakit bukan dalam kondisi gawat darurat tadi seperti yang dijelaskan, itu memang belum sesuai prosedur. Jadi kalau dalam kondisi itu harus kemana tadi Kak? Ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, Apa itu, baik FKTP? itu puskesmas, bisa juga di dokter keluarga dan juga di klinik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Betul, iya. Nanti kan kalau memang perlu penanganan baru dibuatkan rujukan ke rumah sakit. Jadi kita harus ulang-ulang biar ini ya tertanam ya di ini informasinya. benar. Biar ini nggak bingung lagi cara penggunaan BPJS itu di puskesmas, di vaskes atau maupun ke rumah sakit. Kecuali tadi kalau dalam kondisi gawat darurat, jadi bisa langsung ke rumah sakit. Atau ada juga nih mungkin yang kasus ini kali ya Kak, yang kecelakaan kan gawat darurat juga tuh, kecelakaan kemudian ke rumah sakit, kemudian bertanya kenapa nggak bisa pakai BPJS, kenapa seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi itu gimana tuh Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau kecelakaan itu Kak yang jadi penanggung Kan gawat darurat juga. Iya, tuh. gawat darurat Kita juga gawat benar. Tapi kan kadang ada juga Kenapa yang bilang nggak bisa oh ini pakai bukan BPJS? BPJS yang kan biasa pihak ini bilang oh ini bukan BPJS yang tanggung, tapi sebenarnya memang Kak untuk yang kecelakaan itu yang jadi penanggung pertama itu pihak Jasara Harja. Iya betul, Jasara Harja. Jadi teman-teman yang mungkin ada keluarga kenalan yang kecelakaan itu pasti selalu diarahkan minta laporan polisi dulu kan. Betul. Jadi itu ya kalau kecelakaan
kecelakaan memang harus buat laporan polisi. Betul. Karena itu yang digunakan untuk Jadi dasarnya. Iya, berobat ini nantinya, benar sekali. menangani kondisinya. Karena kalau nggak ada ya nggak bisa juga. Nggak bisa, iya. Jadi sama-sama Kak, kalau sama sekali tidak ada laporan polisinya nggak bisa ditanggung, baik itu jasara harja, bisa juga nggak ditanggung pihak BPJS. Jadi sebenarnya BPJS itu dia jadi penanggung kedua Kak. Jadi kan yang tadi yang kita bilang yang jadi penanggung pertama itu jasara harja dulu. Jadi wajib ada surat laporan kepolisian dulu. Nanti dari situ akan dideteksi tuh yang jadi penanggung siapa. Jadi misal yang jadi penanggung pertama itu jasara harja yang akan nanggung, tapi ada limit batasannya Kak, itu itu 20 juta. Jadi misalkan dari jasara harja 20 juta ini sudah habis, barulah pihak BPJS masuk untuk penanggung menanggung kedua ya. penanggung kedua, benar. Jadi kita tetap ada, cuma kita ini di belakang jasara harja. Iya. Memang penanggung pertama itu ya jasara harja. Ya intinya kecelakaan itu yang jadi penanggung pertama ya jasara harja. Ataupun kalau memang pihak jasara harja tidak bisa menanggung, nanti itu tetap akan ditentukan dulu. Yang tentukan pun itu dari pihak jasara harja, Iya, teman-teman. Kalau memang mereka tidak tanggung, barulah BPJS lagi yang masuk untuk menanggung. Tapi tetap wajib yang jadi patokan pertama itu dari pihak jasara harjanya tersebut. Iya betul. Ini itu kita udah pernah bahas nggak sih materi soal kecelakaan atau belum ya? Kalau aku sih belum Kak, nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin sudah ya. Admin sudah atau belum ya? Belum. Oh, Mungkin iya. boleh nih Mungkin Kak. nanti kita ini temanya soal itu. Jadi kita nggak ngulik banyak, cuma nyinggung-nyinggung sedikit. Jadi nanti mungkin kita ada sesi bahas Khusus ya, tentang Kak, ya. jaminan kalau kecelakaan gimana. Karena kan tadi jangan sampai pikirnya ini kan gawat darurat, kenapa harus ini Iya, nggak bisa pakai BPJS, karena kan itu tadi ya ada penanggungnya. Tapi nantilah di lain kesempatan kita bakal membahas itu. Tapi Lebih entah kapan, jangan lagi ya, kita nggak janji kapannya. Kita Kami janji cuma bilang kami usahakan. suatu saat, iya. suatu saat, tapi bukan berarti minggu depan ya, jangan sampai ditagih lagi minggu depan kan kenapa pembahasannya lain. Enggak ya, tapi mudah-mudahan ini nanti kita ini kan kita juga biasa ada jadwalnya. Iya benar. Apalagi kan sudah diatur jauh-jauh hari juga nih Kak sama Betul. teman-teman bahwa tema minggu depan ini begini. Tapi bagus juga nih Kak. Ini kan kita sudah ada satu ide nih Kak tentang kecelakaan. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang masih bingung soal ini. Boleh kita juga mau jelasin apa nih buat sobat-sobat JKN. bisa tuh Kak tulis di kolom komentar atau nanti DM aja, saja. Iya benar. bilang Kak boleh ndak ya minggu berikutnya bahas ini, kami usahakan Kak untuk kami bawa materinya. Oke, nah karena ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita hanya live sampai jam 5 karena kita juga punya kehidupan ya. Ya mungkin terima kasih ya buat sobat JKN Sikamali yang udah join di live hari ini. Terima kasih yang udah bertanya, luar biasa pertanyaannya. Artinya kan memang ini ya sambil nyimak sambil ini aktif berarti gitu. Jadi kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Pokoknya kita nunggu deh pertanyaan-pertanyaan selanjutnya entah lewat live atau lewat DM juga boleh. Dan mungkin yang udah join tapi belum follow akun TikTok kita, itu jangan lupa di follow akunnya, aktifkan notifikasinya, apalagi minggu depan Jumat libur. Jadi kan nanti bisa kita bakal informasikan kapan live-nya, kan nanti bisa dapat informasinya. Jadi jangan lupa di follow. Kita juga ada Instagram Sikamali Solata ya. Iya benar. Sikamali, kita juga ada YouTube, jangan lupa di subscribe gitu ya. Terima kasih semuanya sobat Sikamali yang udah join. Mungkin itu dulu ya. Udah capek juga kita bicara. Enggak ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu di live selanjutnya. Bye bye.